sungguh sangat sukacita. Kenapa kok sungguh sangat sukacita? Karena H-1 saya tuh sakit, saudara. Jadi tubuh saya tuh lemah, lunglai dan tak berdaya. Jadi saya bilang ke C. Olive, saya bilang begini, C, saya nggak bilang C tolong gantiin pengajar ya kalau ada ya. Saya cuma bilang begini, C, tolong minta bantuan support doa. Karena waktu itu memang demam minta ampun ya sama batuk. Jadi kalau ngomong saja begini, ngomong sebentar sudah gitu. Benar-benar nggak bisa berhenti. Waktu itu aku cuma berpikir dari Surabaya ke Malang, aduh ini bagaimana ini ya. Tapi sekali lagi karena kemurahan Tuhan, saya bersyukur karena bantuan dari teman-teman doa juga dan karena kemurahan Tuhan. Maka pagi tadi tanpa sepengetahuanku, aku bangun, aku bersiap, aku mulai doa, aku mau pergi. Udah enakan badan itu. Ini kuasa yang sungguh-sungguh saya alami. Maka dari itu saya sungguh sangat bersuka cita. Hari ini saya boleh membagikan pengalaman yang luar biasa. Tanpa pertolongan teman-teman satu komunitas. Maka saya nggak mungkin bisa berdiri tegap di hadapan saudara. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Teman-teman yang terkasih, saya mau tanya, kata orang kan nggak kenal maka nggak sayang. Maka saya memperkenalkan diri saya dari Surabaya. Logat saya campur-campur karena saya suka keliling-keliling. 2 tahun saya pergi ke Papua, di sana ada orang Papua di sini? Tidak ada ya? Iya, 2 tahun saya pergi ke sana, jadi logat campur bahasa sana juga. Jadi bisa bahasa yang lain, yang logat-logat yang lain. Saya 2 bersaudara dari 2 bersaudara, jadi saya kakaknya, satu lahir langsung keluar brul 2. Jadi saya kembar ya. Kembar, adik saya sekarang sedang kerja di Kalimantan, sekarang saya sedang di Surabaya. Seperti itu sedikit cerita dari saya ya. Saya mau tanya sesuatu teman-teman. Saya panggil teman-teman gak apa-apa ya, biar lebih dekat begitu. Saya anggap semuanya ini adalah orang yang sudah berkeluarga. Saya anggap ya. Saya anggap. Emang yang bujang-bujang mau jadi suster? Kalau mau jadi suster silakan. Tapi saya mau menganggap semuanya di sini. Saat ini saya menganggap semuanya adalah orang yang sedang berkeluarga. Kalau Anda sebagai orang yang sudah berkeluarga punya anak. Anak ini sedang sakit ceritanya. Saya kasih 3 hal. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda berikan kepada anak Anda yang sedang sakit. Saya minta tolong kepada yang cowok dulu ya. Kira-kira kalau ada anaknya sakit, ada 3 hal yang harus Anda berikan kepada anakmu. Apa yang Anda berikan? Perhatian, doa, sama perawatan. Calon bapak ya, pilih ya, nomor 1. Oke, sekarang yang ibu-ibunya, saya anggap ibu-ibunya. Yang dekat di sini. Apa yang bisa Anda berikan kepada anak Anda yang sakit? Ya baik, yang pertama doa, keduanya itu ya sama kayak tadi perawatan atau obat. Yang ketiganya, oh ya. Doa, perawatan atau obat, terus yang ketiga apa? Hah? Kenapa? Bilang yang keras dong, kasih sayang coba begitu. Oh ya kasih sayang katanya. Iya, oke kita beri tepuk tangan ya, luar biasa. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Anak Anda mengatakan, "Mah, Pah, aku minta es krim." Apa yang Anda berikan sebagai sebagai orang tua? Dia sakit nih. "Mah, aku minta es krim. Pah, aku minta es krim." Saya tanya langsung yang sudah berkeluarga. Gimana kok kira-kira? Apa? Nggak dikasih. Anaknya ngerengek, "Papa jahat." Loh, dibilang papa jahat begitu kok, gimana?
Tetap nggak dikasih, nangis dia. Dia mulai nangis ke bawah-bawah, begitu ya. Gimana Koko? Tetap nggak dikasih, kenapa? Karena itu semakin membuat dia sakit ya. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu. Terkadang apa yang kita berikan, apakah sudah efektif atau belum? Kita pasti punya hati untuk memberi, benar tidak? Tapi apakah itu sudah efektif atau belum? Karena hari ini kita akan berbicara tentang give more effectively. Saya percaya ketika kita memberi yang terbaik, maka kita akan memperbaharui wajah dunia. Bicara soal memberi yang terbaik. 2 tahun yang lalu saya terpanggil menjadi seorang misionaris awam. Jadi masih boleh menikah ya. Bukan seorang frater ya. Jadi saya terpanggil karena saya melihat kenyataan di dunia luar, bukan di kota. Bagaimana mereka membutuhkan kasih Tuhan. Saya berpikir, mumpung saya masih muda. Jadi ya kasih waktulah. Awalnya cuma ingin traveling. Jadi bisa keliling Indonesia. Awalnya itu motivasinya seperti itu. Mumpung gratis, naik pesawat sering, terus bisa ke sana kemari, enak enggak? Enak kan ya? Gratis lagi ya, dibayarin. Kurang apa coba? Jadi pertama pikiranku adalah, waduh, masih enom iki, wah, be oleh bojo nang kono, enggak ya. Jadi kepikiran, wah, aku bisa kemana-mana. Dan kebetulan aku ditempatkan di satu daerah yang keren, sukunya keren, budayanya keren, lagunya tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Karena apa? Ikan mujair saja segini ya. Mujair aja segini. Gurami itu segini. Bayangkan teman-teman yang terkasih. Makan satu ikan saja gak kolu ya. Jadi benar-benar apa ya, gak kolu itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya nggak selera. Karena terlalu besar untuk ukuran satu orang. Jadi jangan salahkan jika badan saya sekarang cukup besar. Karena itu anugerah. Ya seperti itu. Oke teman-teman. Bicara soal memberi. Kita mau lihat Alkitabiahnya di mana sih? Kok kenapa kamu suruh aku memberi yang efektif? Memberi untuk lebih efektif lagi. Kenapa topiknya ini? Kenapa kamu kok berani nyuruh aku memberi? Loh bukan saya loh yang nyuruh. Yang nyuruh bukan saya, panitianya yang membuat itu topiknya. Saya cuma ngomong aja ya. Tapi kita mau lihat topiknya di Alkitabiahnya. Kenapa kok kita harus memberi? Yang pertama, memberi lebih efektif berarti berani memberi yang terbaik. Itu yang harus kita tekankan dalam otak kita. Jadi memberi yang efektif, memberi lebih efektif berarti kita harus berani memberi yang terbaik. Udah paham dulu, itu kita tanamkan dulu di otak. Jadi kalau kita nggak memberi yang terbaik, berarti kita belum memberi yang efektif. Jadi harus berani memberi yang terbaik. Apa yang ada padamu ya berikan itu. Itu yang harus kita tanamkan. Lalu dalam Alkitabiahnya, dalam Kejadian 1 ayat 29, mari kita baca bersama-sama. Jadi Allah, saya cari kata memberi. Munculnya pertama kali ada di Kejadian 1:29, tapi sebelum ini dalam konteksnya nggak ditulis memberi, itu ada kata ketika Allah memberikan nafas hidupnya pada manusia. Itu sudah kita hidup pertama itu sudah berarti memberi. Jadi Allah sudah memberi dulu, tapi kata-kata di Alkitab pertama dikatakan memberi itu pada saat ini. Jadi Allah sudah tahu ada manusia, lalu Allah mengatakan, lihat
Lah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang ada di dunia ini milik siapa coba? Milik Tuhan, tapi diserahkan pada mulanya. Bener gak? Pada mulanya. Kenapa? Jadi memberi kepada, sudah diberikan semuanya. Jadi semuanya ini punyanya manusia. Kamu kelolaan wes. Kelolaan. Aku melihatmu, begitu ya. Jadi pertama kali Allah memberikan semuanya pada manusia. Dan luar biasanya teman-teman, kita itu diciptakan pada hari keberapa? Kok berpikir ya? Coba bayangkan teman-teman yang terkasih. Kalau kita diciptakan pada hari pertama, belum ada apa-apa. Manusia jadilah. Tidak ada apa-apa, bisa hidup tidak. Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, hari pertama Allah menciptakan apa saudara? Ingat apa? Langit dan bumi diciptakan dan jadilah terang. Pertama kali. Lalu yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Yang ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan. Lalu tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Yang keempat, matahari, bulan, dan bintang. Yang kelima, binatang di lautan dan binatang di udara. Baru yang keenam, binatang di bumi seperti ternak dan hewan melata. Lalu manusia. Jadi semuanya sudah ada, kamu tinggal hidup di dunia gitu. Enak enggak? Enak enggak? Enak sekali. Jadi semuanya sudah ada, baru kita tinggal di situ. Artinya apa? Artinya apa? Sejak semula Allah menjadikan kita di objek cintanya. Jadi harus dipahami, sejak pertama itu Allah sudah menjadikan kita objek cintanya. Allah tuh ingin mencintai kayak kita mencintai pasangan kita. Kalau jauh gitu rasanya, Beb aku kangen loh gitu. Ma jangan jauh-jauh pulang jangan 1 minggu. Papa kesepian nih gitu. 1 hari kita pisah aja dengan pasangan kita itu rasanya jauh banget ya. Allah itu ingin menjadikan kita itu objek cinta, jadi ingin ditimang, ingin dikasih sayang terus. Enggak ada namanya kematian, enggak ada namanya kesengsaraan. Enak enggak? Enggak ada namanya kematian. Jadi enggak ada namanya, aduh capek ya, aku kok berkeringat ya, ini kok capek, angkat-angkat dikit sakit. Enggak ada kayak gitu, dulu tuh enggak ada begitu-begituan ya. Pada mulanya. Karena apa teman-teman? Karena kita yang dianggap objek cinta Allah. Mendustai Allah. Dalam satu kisah film ini aku nggak ambil makna yang terlalu jauh. Memang agak menyimpang dari ajaran gereja, tapi ada alurnya. Kalau nggak salah legend ya. Tentang itu kisah di mana Allah itu muak kepada manusia. Dan hukumannya adalah para malaikat itu suruh turun semua, suruh membunuh manusia. Karena Allah sudah muak. Tapi ada satu makhluk, dia datang, dia sudah diingatkan. Dia mengatakan, aku dulu adalah seorang tentara. Aku adalah seorang jenderal. Aku masih belum paham. Ternyata dia adalah malaikat Mikael. Dia mengatakan demikian kepada malaikat Gabriel. Gabriel berkata, jangan turun. Sebentar lagi anjing-anjing surga akan diturunkan dan membunuh para manusia. Tapi dia percaya. Dia tetap turun, dia berkata, makhluk yang pertama tunduk ketika manusia diciptakan adalah aku. Padahal aku tahu dia diciptakan dari debu. Tapi makhluk yang pertama ini memang menyimpang, tapi maknanya dalam sekali. Dia mengatakan kepada manusia ketika dia sudah turun. Dia berkata di sini, Allah mencintaimu, makanya Allah menjadikan objek cintanya itu kamu gitu loh. Dan aku makhluk pertama yang tunduk kepadamu. Karena itu perintah dari Tuhan. Saat ini Tuhan memerintahkan seperti itu.
Aku membangkang karena aku masih punya keyakinan bahwa manusia ini bukan hilang tapi tersesat. Jadi kisahnya lucu, kisahnya menarik sekali, bisa dilihat sendiri. Pada mulanya Allah mencintai kita, jadi sebagai objek cinta Allah. Bahkan para malaikat suruh tunduk kepada manusia. Dan kita tahu yang tidak tunduk siapa. Iya, Luciel. Mikael, Gabriel, Rafael, Luciel. Yang tidak tunduk jadinya sekarang kita kenal sebagai Lucifer. Dia yang tidak mau tunduk karena manusia ini murahan dari debu. Saya bukan dari debu ya, sorry gitu. Artinya apa? Hidup Anda semua itu berharga. Dari semua makhluk ciptaannya Anda yang paling dibelai-belai oleh Allah. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Tapi dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ulah siapa kita sengsara seperti ini. Kita sekarang cari jodoh susah. Cari pekerjaan rumit. Melahirkan sakit ya. Terus ada namanya kematian. Salah siapa? Salah siapa? Jadi kalau kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan kenapa aku mengalami ini? Kalau saya jadi Tuhan, saya ketak gitu ya. Kamu sendiri kayak gitu ya. Jadi kesalahan siapa? Allah itu sudah memberi yang terbaik. Bahkan menjadikan manusia sebagai objek cintanya. Tapi kesalahan manusia memberi yang jahat. Kita bisa tahu kejadian ini nanti kalau ada ayat berikutnya kita akan tahu alurnya bahwa manusia memakan buahnya itu. Akhirnya mengalami seperti ini, mengalami kayak kita ini ya. Kesengsaraan, kesakitan. Seperti itu ya. Dan semakin lama dalam kisah perjanjian lama kalau kita tahu, semakin lama semakin hina manusia. Semakin lama semakin jatuh dalam dosa. Kita sudah kehilangan citra Allah. Coba lihat kanan kirinya, lihat mukanya. Apakah ada citra Allah dalam muka kanan kiri Anda? Coba dilihat baik-baik. Aduh Tuhan, dilihat dulu. Kalau boleh jujur, manusia zaman sekarang sudah mulai kehilangan kodratnya, kehilangan martabatnya. Kok bisa? Hari ini kita bahas. Loh, gak nyambung memberi sama kok bahas yang lain-lain. Kita harus tahu dulu sebelum kita memberi, kita harus tahu alurnya dulu kenapa kita harus memberi. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan dalam hidup ini? Apa coba? Apa kok? Apa yang bisa koko berikan kepada di dalam hidup ini? Kayak kabelnya kurang panjang ya, cukup enggak ya? Maaf ya. Pertanyaannya susah, kenapa pertanyaannya susah? Gak bisa kan? Iya, saya minta maaf. Kalau mic-nya rusak, anggap itu pemberian dan persembahan untuk Tuhan ya. Kira-kira apa kok? Apa yang bisa Anda berikan dalam hidup ini? Loh, pertanyaan simple ini. Kenyingir. Loh, jawabannya. Oke deh, aku mau tanya kepada ibu-ibu yang ibu-ibu tua di belakang itu. Cik Olive, ya. Dituakan maksudnya. Kira-kira kenapa, apa yang bisa Anda berikan dalam hidup ini?
Semuanya ya. Semuanya bisa diberikan ya. Wah, itu yang mau Anda berikan ke dalam hidup ini. Iya, seluruhnya berarti ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu teman-teman yang terkasih, apa yang bisa kita berikan? Ini pertanyaan simpel tapi susah loh. Sebelum kita bisa jawab, apa yang bisa kita berikan? Saya mau tanya, kenapa Anda jadi Katolik? Kenapa Anda jadi Katolik? Bagaimana ini? Kenapa pengikut Kristus ya? Kristen Katolik, Kristen Protestan sama saja. Kristen artinya murid-murid Kristus. Oke, saya tanya lagi, kenapa mau jadi orang Kristen? Karena percaya Yesus. Karena percaya Yesus. Apa tujuannya kok mau jadi Kristen? Apa tujuannya mau jadi Kristiani? Sebenarnya pertanyaannya ini menyambung, saudara. Jadi apa yang mau kita bisa berikan dalam hidup ini? Kita harus tahu kenapa kok kita jadi orang Kristen. Kenapa kok kita jadi orang Katolik? Kok bingung semua ya? Katolik berapa tahun sih? Ya Allah ya. Kadang-kadang saya bingung ya ketika memberi pertanyaan. Kita sudah Katolik sekali loh padahal. Ya. Oke, apa yang bisa kita beri? Yang bisa kita beri ada 3 hal. 3 hal ini tanamkan di otak kita. Ini martabat manusia ya. 3 hal ini. Kenapa kita menjadi warga Kristiani? Karena 3 misi keselamatan Kristus. Yang pertama, nabi, imam, dan raja. Harus tahu dong, ini 3 alasan misi keselamatan Kristus. Yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi artinya kita mewartakan kebenaran. Kita tahu kembali lagi ke zaman Adam dan Hawa. Setelah dosa itu ada, manusia semakin cacat. Jiwanya semakin cacat. Apakah Allah berhenti mengasihi? Berhenti memberikan kasih? Tidak. Allah tetap mengutus para nabinya untuk mewartakan kebenaran. Betul tidak? Sampai kita tahu nabi yang terakhir adalah nabi perjanjian lama yang terakhir adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Itu nabi perjanjian lama yang terakhir. Ya Allah. Jadi Yohanes adalah yang terakhir dan nabi yang paling sweet. Kok bisa? Kok bisa? Kita akan lihat ya. Dalam KGK 5 ayat 523. KGK tahu? KGK tahu? Katekismus Gereja Katolik ya. Ya, dalam KGK 523, Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Ia diutus menyiapkan jalan baginya. Sebagai nabi Allah yang maha tinggi. Ia menonjol di antara semua nabi. Ia adalah yang terakhir dari mereka. Karena setelah Yohanes tidak ada nabi lagi. Karena Yesus sudah hadir. Seperti itu. Luar biasa. Untuk siapa? Siapa? Kita beri tepuk tangan dong. Luar biasa loh. Bersyukur sekali, jawabannya mantap. Itu pasti dari Roh Kudus ya. Oh baca, puji Tuhan Ciamik ya. Artinya teman-teman, kita tahu bahwa dari rahim siapa ya? Elisabeth. Ketika Maria datang memberi sapaan, langsung Yohanes itu melonjak dalam rahim. Yohanes itu adalah gambaran nabi terakhir untuk meluruskan jalan Tuhan. Dan
dan mendapat kegembiraan sebagai sahabat mempelai yang ia lukiskan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia. Kenapa kok kuasa Elia? Karena Yohanes ini dianggap seperti Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang dinantikan. Gaya hidupnya di padang gurun, pendoa pertapa. Dan Yohanes mirip. Makanya dianggap loh, apakah dia ini Mesias? Tapi Yohanes katakan tidak. Yohanes malah mewartakan Yesus, memberi kesaksian untuk dia melalui khotbahnya pembaptisan pertobatan dan akhirnya melalui mati syahidnya. Itu yang sudah Yohanes berikan loh. Lalu dalam KGK 719, Yohanes itu lebih dari sekedar nabi saudara. Di dalam dia Roh Kudus menyelesaikan tutur sapanya melalui para nabi. Yohanes adalah yang terakhir dari mata rantai para nabi yang dimulai dengan Elia. Ia mengumumkan bahwa penghibur Israel sudah dekat. Ia adalah suara penghibur yang akan datang. Dia mengatakan, akulah suara yang berseru-seru dalam padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes. Jadi Tuhan dalam martabat imam, raja dan nabi, Yohanes mengambil bagian dalam martabat kemanusiaannya. Sebagai seorang nabi yang luar biasa. Dengan demikian di depan mata Yohanes, roh memenuhi apa yang dicari para nabi dan dirindukan para malaikat. Karena tidak ada nabi-nabi yang dapat melihat Mesias selain Yohanes. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yohanes katakan, aku ini gak pantas loh kalau ada Yesus. Bahkan menyentuh kasutnya pun aku tidak layak. Kalau aku membaptis dengan air, dia yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menjadi nabi. Menjadi nabi ini tiga misi ini ya. Nabi, imam dan menjadi nabi untuk apa? Ini penting ya. Untuk mewartakan kebenaran karena dia sendiri adalah kebenarannya. Yesus juga datang ke dunia sebagai imam yang menyediakan dirinya sendiri untuk korban dan sekaligus imam agung dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi Yesus sebagai seorang imam, dia mengorbankan dirinya. Makanya menjadi imam agung di antara para imam. Karena dia mati untuk semuanya. Yesus juga datang yang ketiga sebagai raja yang memperbaharui kerajaan Daud, bukan sebagai raja di dunia ini, namun sebagai raja di setiap hari umat manusia. Jadi biarkan Yesus meraja dalam hidup kalian. Ini maksudnya. Wah, aku baru tahu loh. Iya, aku juga baru tahu kalau nggak disuruh bawakan topik ini. Saya baca katekismus baru mengerti. Jadi kenapa kok kita biarkan Tuhan meraja dalam hidup kita? Kok kita bisa berdoa kayak gitu? Ya karena ini. Karena martabat tiga misi keselamatan. Sebagai seorang raja. Saya mau sharing. Saya meyakini bahwa Yesus itu adalah raja. Beberapa minggu yang lalu kami pelayanan di Tumpang. Ada seorang anak. Dia kesurupan. Ternyata dia punya jimat. Dia menantang Yesus. Dia bilang kepada para panitia dan suster, mana Yesus? Yesus itu tidak ada. Dia bilang begitu, bayangkan. Coba lulu pada jadi gua gitu, bingung pasti ya gitu. Bingung banget, aku ini bingung banget. Jadi ketika digituin, waduh ini kok nantang Tuhan. Wah dia melonjak-lonjak dibawa. Lalu dipegang semuanya ya, dipegang panitia. Yang pegang kebetulan beberapa ada orang baru. Ada yang pegang itu di kakinya dia tunjuk nih. Kamu takut ya sama aku? Lalu yang pegang ini bilang, enggak aku enggak takut. Kamu bohong.
Kami melihat dengan mata kepala dan mendengarnya dengan langsung. Suaranya beda. Bayangkan kalau digitukan bagaimana perasaan Anda sekalian. Lalu setelah itu belum berhenti. Belum berhenti sampai di situ. Kamu itu pendosa. Disebutin dosa-dosanya. Ya ampun. Kamu masih sering begini. Malunya masa ampun itu. Dia tunjuk dan dia sebutin dosanya. Jadi yang mau pelayanan ini minder. Aduh Tuhan, aku pendosa gitu. Lalu suster katakan, jangan percaya. Fokus saja. Jangan sampai fokusnya hilang. Tetap fokus. Terus dia pegang rosario, kan ada temanku bawa rosario, kalau begitu-gitu kan kalau pelayanan gitu mesti kita membawa salib dan sebagainya. Rosario dipegang begini. Apa ini? Gitu kan. Maria tidak ada, Mikael tidak ada. Itu kosong. Mana Yesus? Lalu dipegang saking jengkelnya ya. Karena terlalu jengkel kita pegang kepalanya terus kita hadapkan tabernakel. Betul. Dia menghadap tabernakel saudara. Menghadap ini. Mana itu kosong sambil merem. Tapi kuasa Allah, Raja. Sebagai Raja, dia mengilhami. Akhirnya ada namanya sakramen. Melalui sakramen imamat. Ada air suci, ada garam suci. Itu melalui berkat sakramen imamat. Jengkel kita ambil garam suci. Kita masukkan ke mulutnya, dia buang ini. Kita masukkan terus kita tutup gini. Dia bilang, panas. Loh, mungkin Anda bisa tertawa. Tapi posisi kami tidak bisa tertawa seperti Anda. Tapi luar biasa bahwa Katolik, bahwa kuasa Allah itu benar-benar nyata loh. Di dalam tabernakel dia berkata, enggak ada. Tahu apa yang terjadi? Lalu setelah itu ada sabda pengetahuan, di dompet ada sesuatu, kita ambil dompetnya. Dompetnya itu bisa mengembang-kembang. Jadi ada punya dompet ya, saya nggak ada dompet, saya di tas. Jadi dompetnya di luar itu bisa mengembang-kembang sini, kembang kempis begitu. Lalu ambil cutter, ambil silet. Kita ambil silet, kita buka. Ternyata ada jimat di dalamnya. Lalu setelah itu kita doakan, kita patahkan, kita netralisir semua, terus kita bakar jimatnya. Dia bangun. Dia tunjuk tabernakel. Dia tunjuk tabernakel saudara. Dia tunjuk begini. Kalau bukan karena engkau mencintai dunia sejak dahulu. Kami sudah menguasai dunia. Luar biasa loh. Hai yang gak pernah ke gereja misa. Ekaristi itu sungguh nyata loh. Itu Yesus. Kalau si jahat saya tahu bahwa itu adalah Yesus. Apakah kita seorang Katolik masih tanya-tanya? Terima hosti tubuh Kristus. Amin. Sebagai seorang raja, dia menunjukkan karya yang nyata. Yesus memang raja dan izinkan Yesus meraja dalam hidup kalian. Ini luar biasa. Kisah ini menginspirasi kami bahwa ketika kami ekaristi, yuk ekaristi. Jangan sambil romo khotbah kita khotbah. Atau romo khotbah kita berdoa untuk backing prayer. Sampai tidur. Artinya kalau gitu ya udah resapi sungguh-sungguh. Bahwa itu sungguh-sungguh Yesus yang bertakhta. Yesus, katekismus gereja Katolik. Katekismus gereja Katolik mengatakan Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi dan raja. Diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus berarti pada saat pembaptisan. Seluruh umat Allah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus ini dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan keluar darinya. Artinya Yesus yang dibaptis memiliki martabat itu. Dan kita yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti kita juga mempunyai misi ini.
Apa? Nabi, imam, dan raja. Itu yang bisa kita berikan. Kristus pelopor berdirinya gereja. Maka Andalah berikutnya yang menjadi pelopor untuk tegaknya gereja. Karena Anda mengambil bagian dalam martabat Allah itu. Ini ayat yang diberikan 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Berarti kita memberi dari apa yang ada pada diri kita, bukan berasal yang tidak ada dari ngomongnya kok semrawut ya. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita memberikan sesuatu, pemberian itu menjadi efektif dan bermakna ketika kita memberikan apa yang ada. Apa yang ada? Dan yang ada dalam diri kita adalah 3 hal ini, teman-teman. Martabat imam, nabi, dan raja. Itu yang ada. Berarti Anda itu luar biasa dipenuhi kuasa loh. Ketika Anda berdiri, iblis bertekuk lutut. Si jahat, malaikat aja bertekuk lutut. Apalagi Anda, ketika Anda percaya hal itu, martabat itu benar-benar tergenapi. Maka itu yang bisa Anda berikan kepada dunia. Kita bahas konkretnya ya. Apa yang bisa saya berikan dalam hidup ini? Pertama, sebagai seorang nabi. Artinya dengan terus berpegang pada kebenaran dan hidup menurut kebenaran yang telah ditetapkan oleh Kristus melalui gerejanya. Artinya mulai saat ini kita belajar untuk memegang kebenaran. Minimal kalau tanda salib itu jangan malu-malu. Di restoran dimanapun, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ojo malu-malu, jangan malu-malu. Kadang-kadang ada ya, saya lihat itu. Ada loh. Atau kadang nggak mengakuinya. Ini tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan malu-malu mengakui kebenaran bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kata Pak Ahok, dia mengatakan demikian. Saat ini, zaman ini tuh banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Orang mengaku dirinya pengikut Kristus tapi tidak mencerminkan Kristus. Saya paling malu dengan orang seperti itu. Lebih baik copot saja salibnya. Wah, copot saja salibnya. Gak usah jadi pengikut Kristus. Artinya apa saudara? Anda ditetapkan sebagai umat Katolik juga diajak untuk turun aktif setiap karya perwartaan. Baik katekesi, kesaksian hidup. Tadi ada yang suruh kesaksian, ada 2 orang yang kesaksian. Minggu depan kalau ada PD, siapa yang mau kesaksian? Berlomba-lomba, saya Pak, saya gitu ya. Pewartaan, bersaksi. Hidup kita adalah sebuah kesaksian. Katanya Paus Fransiskus, seseorang yang tidak mewartakan Injil adalah seseorang yang tidak memiliki sukacita. Kalau Anda tidak berani bersaksi, berarti Anda tidak memiliki sukacita. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk pelayanan apapun, wartakan itu. Wartakan itu yang bisa kalian berikan sebagai seorang nabi. Mulai dari pikiran, mikirnya jangan Anda. Ada banyak orang begini, marah ya, saya marah kepada Anda. Anda diam, orang ini baik, rendah hati. Tapi pikirannya, kurang ajar mungkin. Mentang-mentang koorku ya. Kurang ajar orang ini, mentang-mentang bosku. Mulut bisa diam, otak tapi tetap berjalan. Loh, jadi seorang nabi belajar. Saya pun juga masih proses untuk itu. Ketika mulut diam, otak juga diam. Mewartakan kebenaran. Ada satu kisah ketika kami di daerah Jawa Tengah. Mas orang Kristen ya? Loh, Bapak kok tahu? Iya, soalnya orang Kristen itu ramah-ramah, baik. Kalau kasih uang ongkos tukang becak kayak kami ini gak dimintain kembalian. Oh, loh,
Hal kecil seperti ini, hal sederhana seperti ini loh. Sampai dia tahu. Mereka saudara kita yang muslim sampai tahu. Loh, mas ini orang Kristen ya? Aku nggak pakai salib. Iya, soalnya ramah. Kalau biasanya yang kasih uang lebih itu orang Kristen mas. Gitu. Artinya apa? Jadilah nabi mewartakan kebenaran melalui perkataan, pikiran, dan tindakan. Konkretnya banyak sekali. Anda bisa mengerti itu. Karena saya percaya Anda sudah lebih dewasa dalam pikiran. Maka saya nggak perlu wartakan terlalu dalam. Lalu sebagai seorang imam, umat Allah diajak untuk terus-menerus berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi. Terutama sakramen Ekaristi dan Tobat. Bapak Paus kita mengaku dosa itu 1 minggu sekali. Pope Paus Fransiskus itu 1 minggu sekali. Bagaimana dengan Anda? Dan umat Allah juga dapat turut serta dalam tugasnya sebagai imam dengan hidup kudus. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama atas dasar kasih dan terhadap Allah. Atas dasar kasih. Omong kosong kalau kita bilang, saya penyembah. Kalau menyembah begini ya. Sampai nangis-nangis. Omong kosong kalau nggak ada realisasinya. Anda mengatakan Anda mengasihi Allah, tapi Anda tidak mengasihi. Anda mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan saja Anda tidak kasihi. Mulai saat ini belajar yang paling sederhana adalah berikan senyuman dan mulai mengampuni. Siapapun yang pernah menyakiti Anda, berilah itu pengampunan. Anda memberikan. Atas dasar kasih Anda lakukan semuanya ini. Ini martabat Anda sebagai seorang imam untuk hidup kudus. Mulai saat ini Ekaristi jangan hanya hari Minggu. Mulai hari ini minimal 1 minggu 1 kali lah. Misa harian. Minggu itu wajib. Setiap orang minggu ke gereja. Cari waktu, ada. Kalau nggak ada waktu ya sudah. Tuhan engkau tahu ya. Tapi sebisa mungkin kalau ada waktu ya sudah, persembahkan dirimu dalam Ekaristi dan sakramen tobat. Kita sudah tahu bagaimana kuasa Ekaristi itu luar biasa. Lalu yang terakhir, sebagai seorang raja, umat Allah diajak untuk tugas pelayanan diakonia, pelayanan pastoral, persaudaraan, dan lain-lain. Karya nyata, wujudkan itu. Karya nyata, wujudkan itu. Apa yang bisa Anda beri? Yaitu sebagai seorang raja, Anda sudah punya gelar loh. Nggak perlu kuliah sampai S4. Gelarnya profesor, dokter, gitu ya. Anda sudah punya gelar. Nabi, imam, dan raja dalam diri kita semua. Tapi apakah bisa kita lakukan gelar itu? Mulai saat ini kita pelayanan ya pelayanan. Lakukan itu secara konkret. Jangan kalau pelayanan engkel-engkelan. Pelayanan ini nggak cocok, nggak maulah. Saling egois. Disuruh ini nggak taat. Ketaatan, Teresia Avila mengatakan ketaatan itu sumber anugerah. Jadi ketika Teresia melihat penampakan Yesus, dia melihat Yesus berbicara dengan dia. Lalu dia takut. Lalu dia datang kepada bapak imamnya, dia mengatakan, saya melihat penampakan Yesus. Jangan percaya. Kalau kamu lihat seperti itu lagi, usir dalam nama Tuhan. Lalu jelas-jelas dia katakan dari si Avila, jelas-jelas pengalaman yang sama, orang yang sama, saya tidak bisa melihat mukanya terang sekali. Lalu saya lihat peristiwa itu terjadi lagi, saya usir. Seperti perintah bapak pastornya. Dia usir dalam nama Yesus, pergi. Orang itu malah tertawa, kata Teresia Avila. Dia katakan, Teresia Avila, anakku, engkau orang yang baik. Karena engkau taat kepada pimpinanmu. Tetapi ketika engkau taat dan peristiwa itu salah, yang mengambil upah dosa-dosamu adalah dia yang memberikan perintah. Jadi untuk para pemimpin, jangan seenaknya menyalahgunakan wewenang. Anda mengambil dosa dari kesalahan perintah Anda. Tapi kita sebagai abdi ikutono. Karena kalau kita mengikuti, kita sudah mendapat anugerah. Dan yang kita lakukan salah, kita sudah bilang ini salah, tetap dilakukan. Sudah lakukan aja, kita tetap lakukan.
Yang mengambil upah dalam dosanya adalah para pemimpin itu. Dalam konteks pelayanannya, kalau dalam konteks korupsi ya wes ayo tak usuru. Ya kita harus punya akal budi dong ya, seperti itu. Inilah yang dimaksud. Lalu bagaimana cara aku melakukannya? Jangan khawatir. Minta tolong kau Yusteja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, roh yang sama yang akan menginspirasi kita. Yang akan membuat segala sesuatu mungkin. Loh, berat bagiku untuk melakukan sebagai seorang nabi, imam dan raja. Hei, engkau punya Roh Kudus, andalkan itu dalam hidupmu. Roh yang sama yang menuntut para rasul, roh yang sama yang akan membimbing kalian juga. Itu yang dikatakan Allah. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepadamu. Maka saya mau katakan ini adalah sebuah perutusan. Pulang dari sini ini adalah sebuah awal perutusan. Dalam Roma 10 ayat 3, ayat 13 sampai 15 dikatakan. Bagaimana? Barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan maka ia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka mau diselamatkan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka tidak mendengarkan tentang kisah, tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang kasih? Bagaimana mereka mau mendengarkan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Saudara-saudari yang terkasih, Anda tahu sekarang bagaimana cara memberi secara efektif. Karena Anda memiliki martabat yang luhur, imam, raja dan nabi. Anda diutus untuk memperbaharui dunia dengan apa yang Anda miliki, bukan apa yang tidak ada yang miliki. Mungkin Anda punya harta, berikan itu untuk kemuliaan Allah. Mungkin Anda punya tenaga, berikan itu untuk Allah. Mungkin Anda punya waktu, banyak hal yang Anda berikan, banyak hal yang bisa Anda berikan. Tapi saya mau tekankan 3 hal ini, martabat ini luhur, imam, raja dan nabi. Itu pokoknya yang Anda harus berikan. Itu yang Anda miliki. Karena Anda semua sudah dibaptis. Maka saat ini saya mengajak kita yang telah diutus, mari kita nyalakan api kasih Allah kepada sesama kita melalui apa yang bisa kita berikan. Agar api itu menjadi bara dan semakin menyala. Saya minta tolong lampunya. Saya mau mengajak saudara-saudari yang melihat satu kisah, satu cuplikan sederhana. Ini adalah kisah bagaimana kami dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk Allah. Kisah perjalanan kami sebagai seorang volunteer, sebagai seorang misionaris awam. Lagu ini adalah lagu panggilan kami, judulnya Suluh Hati. Suluh Hati adalah Roh Kudus. Ini adalah volunteer yang sampai saat ini masih bertahan 6 tahun. Kami diutus berdua-dua, terkadang berempat, pergi ke satu tempat dan ke tempat yang lain untuk mewartakan kebenaran. Bahkan kami mengadakan retret juga, mengadakan pujian penyembahan, penyembuhan luka batin, apapun itu yang bisa membangkitkan semangat umat, yang bisa menciptakan kerinduan hati umat. Kami adakan itu. Kami tidak pernah menyerah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Walaupun kami harus berjalan jauh, kami juga adakan retret untuk OMK. Ini ketika kami di misi Meratus, misi dengan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, pergi ke dalam pegunungan Meratus di Banjarmasin, bertemu dengan orang-orang Dayak. Perjalanan kami sangat susah, kami harus menempuh gunung yang tidak mudah. Motor kami mati, jadi harus saling tarik menarik. Gak ada namanya bengkel, saudara-saudari. Tapi semua itu kami lakukan karena kasih. Karena kami tahu Allah menyertai kami. Nah, ini yang bawa motor saya. Lihat tangannya, sama kan tangannya? Ya, ini misi di Papua, di tanah jalan Trans Papua. Kami pergi ke satu stasi namanya Stasi Kwel. Kami dari Paroki Bukul. Jalannya berlumpur. Kalau kami lewat jalan itu harus naik mobil, tapi kami memberanikan diri untuk naik motor. Mobil yang harus kami naiki mobil besar, mobil garden biasanya. Mobil seperti ini. Ini mobil seperti ini yang bisa kami gunakan. Jalannya berlumpur. Bahkan kami bisa tertanam dalam lumpur itu kalau lagi musim hujan. Koordinatorku ya, orang Dayak. Ini WC-nya seperti ini WC. Kalau mau buang air di sini, ini mobil biasanya kami pakai seperti ini, mobil gede. Kondisi jalan di Papua. Ini ada di Papua Nugini, di negara tetangga. Kami juga biasanya bekerja sama dengan para biarawan-biarawati. Kemudian sama Alma. Suster Alma. Saya mau katakan kepada saudara-saudari yang terkasih, saya tidak menyuruh Anda untuk pergi ke tanah misi. Saya tidak menyuruh sesuatu yang besar, lakukan hal kecil. Tapi itu bermakna. Apa yang Anda miliki itu yang kalian bisa berikan. Mereka di Papua membutuhkan banyak kasih. Tapi saya percaya bukan hanya di Papua, di sekitar kita juga banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Maka apa yang kamu miliki itu berikan kepada orang lain dengan penuh kasih. Karena Allah melihat apa yang kita berikan, bukan apa yang ada pada kita. Engkau punya 10 juta. Engkau memberikan 1 juta. Sedangkan saya punya 100.000. Saya memberikan 50.000. Mana yang lebih banyak? Saya memberi lebih banyak karena saya memberi dari kekurangan. Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar kita. Tuhan melihat apa yang ada pada kita. Maka berikan secara total. Apapun itu, saya tidak bisa ceritakan satu persatu karena terlalu banyak. Tapi saya percaya Roh Kudus akan mengilhami kita semua untuk memberikan yang efektif, memberikan yang terbaik. Karena saya punya keyakinan, ketika kita memberi yang terbaik, maka kerinduan Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan demikian. Jangan takut, perbaharuilah wajah dunia. Maka Anda dan saya, ketika kita memberi yang terbaik, kita akan memperbaharui wajah dunia dengan apa yang kita miliki. Saya tidak lihat Anda sebagai orang miskin, orang kaya. Tidak lihat, Tuhan juga tidak lihat itu. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sungguh baik, amat baik.
Maka kita harus bersyukur atas hal itu. Saya mengajak saudara-saudari saat ini untuk saat ini memejamkan mata. Tuhan tidak melihat ketampananmu, tidak melihat semua bakat-bakatmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Engkau memiliki martabat yang luar biasa. Syukurilah itu. Semua yang terjadi dalam kehidupanmu adalah baik adanya, karena engkau diciptakan sungguh amat baik. Maka saat ini saya mengajak saudara-saudari yang terkasih, kita yang dari semula sudah diciptakan baik, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, Kau jadikan Kau jadikan, hidupku. Kau jadikan Kau hidupku. jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Allah Bapa yang penuh kuasa, kami sudah melihat bahwa Engkau sudah memberikan segala sesuatu. Engkau menjadikan kami objek cintamu, tapi karena dosa kami mengkhianati cintamu itu, dan kami harus berkecimpung di dalam lautan kedosahan kami semua. Tapi pada malam hari Engkau menyadarkan kami bahwa kami tidak pernah kehilangan citra kami sebagai gambar dan rupa Allah, karena penebusan putramu lah yang membawa kami luhur kembali. Martabat imam, raja dan nabi kami miliki. Itulah yang bisa kami persembahkan kepadamu. Melalui itulah karya kami dapat berjalan. Maka saat ini kami mau memberikan yang terbaik untukmu dan untuk sesama. Kami memberikan seluruh hidup kami, karena kami tahu kami memiliki gelar yang luhur sebagai seorang imam, raja dan nabi yang melekat pada diri kami. Maka pada malam hari ini kami mau melangkah bersamamu, melakukan karya nyata, bukan hanya sebagai omongan, tapi apa yang kami pikirkan, ucapkan dan perbuat, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Maka kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, apa yang ada pada kami, itu adalah punya-Mu dan akan tetap menjadi milik-Mu. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Maka apa yang ada pada kami, pergunakanlah bagi kemuliaan-Mu untuk memperbaharui wajah dunia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa.